Halo, apa kabar semua? Senang sekali hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini seputar anak, yaitu mengenai seputar COVID ya, pada anak di era new normal. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Andina Krisnawati Raharjo SPA, dokter spesialis anak dari Omni Hospitals Alam Sutra. Kita sapa dulu Dr. Andina yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Rini, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Makin cantik aja ya dok ya, makin glowing ya. Di tengah pandemi ini tetap ya glowing ya dok ya. Dokter, hari ini kita bahas seputar COVID pada anak di era new normal. Nah dok, kan seperti yang kita ketahui ya dok ya, kelompok lanjut usia, ibu hamil, anak-anak itu kan secara umum ya itu katanya memang lebih rentan ya dibandingkan yang lain lah gitu ya. Tapi begini dokter, kita perlu tahu juga nih di era new normal mungkin nggak sepanik waktu di awal-awal ya dok ya. Katanya makin kesini tuh makin apa ya, kalau dibilang gejala tuh gejala bisa aja nggak spesifik gitu ya. Bahkan di COVID pada orang dewasa tuh makin variatif begitu ya dok ya. Sebetulnya kalau bicara angka kejadian, ini perkiraan aja ya dok ya, di Indonesia ini memang sudah sejauh apa sih dokter, mungkin maaf angka kematian ataupun yang kasus positif atau yang dalam pengawasan istilahnya bagaimana itu dokter? Memang kalau misalnya pada anak, pada awal sepertinya kalau data di awal-awal tidak yang terlalu banyak ya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat angka di dunia cenderung angkanya sebenarnya turun atau kecil. Ini yang agak menurunkan awareness dari orang tua pada fase awal, karena kita biasanya fokusnya pada orang dewasa ataupun geriatri atau orang tua. Tetapi ternyata begitu kita lihat perkembangannya sekarang khususnya di Indonesia, ternyata angka anak ini cukup tinggi. Jadi untuk yang kasus kita curiga saja atau yang kita bilang PDP ya, itu angkanya sampai puluhan ribu. Kemudian yang sampai sudah terkonfirmasi positif itu bisa nyaris ratusan. Jadi kalau kita bandingkan dengan angka di dunia, memang sebenarnya di kita ini agak lumayan unik ya. Maksudnya di seluruh dunia dia prevalensi anak hanya sekitar 0,9%, 0,5%, tidak sampai 1%. Tetapi begitu kita lihat angka Indonesia ini sebenarnya bisa sampai 6%. Nah, jadi dengan ini kita harap orang tua lebih aware lagi nih mengenai hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada anak. Karena memang sebenarnya seperti tadi Mbak Rini bilang, anak, geriatri atau orang tua, atau orang yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta, itu memang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk tertular gitu. Dan memang gejalanya lagi juga tidak khas ya. Pada anak itu cukup variatif. Bisa timbul gejala demam, kemudian gejala infeksi saluran nafas, misalnya batuk, pilek, sesak. Padahal kita tahu itu adalah makanan sehari-hari anak-anak ya, ISPA. Kemudian langganan gitu. Iya benar. Ada lagi yang datang dengan keluhan infeksi saluran pencernaan, misalnya contohnya diare. Ini akhir-akhir ini gejalanya agak lumayan banyak nih, kasus yang terkonfirmasi dengan gejalanya diare. Kemudian yang ketiga, ada juga yang menyerupai gejala seperti penyakit Kawasaki. Jadi dia timbul ruam-ruam kemerahan pada daerah mukosa atau selaput dalam daerah membran ya. Misalnya timbul strawberry tongue atau lidahnya berwarna pink. Daerah bibirnya juga berwarna pink, matanya kemerahan. Ini sebenarnya juga kadang-kadang kita suka berpikir ke arah campak, biasanya orang tua ya. Jadi sepertinya memang penyakit-penyakit yang sering dialami oleh anak, ini sebenarnya kita juga bisa pikirkan ke arah COVID. Asalkan apa? Biasanya kalau anak ada di lingkungannya, baik orang tua ataupun orang yang kontak dengan dia, yang memang sudah terkonfirmasi positif. Oh itu kan bakal ketahuan kalau ada tes dulu dong betul. Sebelumnya. Jadi makanya biasanya kalau yang sudah terlanjur berat kondisinya, diperiksa, dibawa ke rumah sakit, kemudian baru diperiksa, baru itu ketahuan. Tapi kalau gitu kalau gejala-gejala awal ini yang biasanya suka tidak terdeteksi. Tadi demam, batuk, pilek, terus tadi yang mirip-mirip penyakit Kawasaki gitu, iya, diare betul. begitu ya. Jadi yang membuat orang tua, ini kan udah, apalagi kalau yang anaknya memang sering seperti itu ya sebelumnya gitu ya dok ya. Jadi nggak kepikiran kalau ini kita curiga ke arah COVID ini gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya begini, apakah memang dari
apa ya, kalau dari waktu kejadiannya kita nggak bisa melihat ini sesuatu yang mendadak atau sebenarnya ini udah lama nih gitu kan, udah agak kronik gitu. Bisa nggak sih dilihat dari waktu kejadiannya juga sudah berapa lama, jadi perlu curiga atau enggaknya kan kita juga bisa lihat dari situ sebetulnya, atau bagaimana dok? Sebenarnya kalau dia timbul dari gejala awalnya tidak yang terlalu berbeda jauh dengan penyakit-penyakit pada umumnya. Jadi dia bisa berjalan seperti biasa saja nih. Mungkin dia demam, batuk, pilek. Kalau termasuknya adalah dalam gejala ringan, kadang-kadang sampai mungkin tidak terdeteksi juga. Anak sembuh sendiri, kita tidak pernah tahu tuh apakah dia COVID atau tidak kalau tidak diperiksa. Atau tidak ada tracing dari lingkungan sekitar ya yang memang sudah terkonfirmasi positif. Tetapi biasanya yang kita temukan adalah kalau yang termasuk dalam kategori berat. Jadi gejalanya semakin lama semakin berat, yang akhirnya membuat orang tua membawa ke rumah sakit, akhirnya ujung-ujungnya kita periksa dan ketahuan positif. Jadi memang sebenarnya agak sulit ya, kita agak sulit memprediksi baik dari gejala yang muncul ataupun lamanya atau onset durasi gejalanya juga sebenarnya terlalu umum. Kalau bahkan kita sikap bilang. anak atau perilakunya bisa aja ceria, tapi sebetulnya kita nggak tahu juga kita ya di tidak dalam tahu tubuhnya itu kecuali kita periksa. Makanya sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu selalu soundingnya atau inginnya adalah pengecekannya atau pemeriksaan itu yang diperbanyak. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu nih bahwa memang siapa-siapa saja yang positif. Karena tadi gejalanya sangat tidak khas, onsetnya juga tidak khas gitu. Kalau yang gejala ringan, ya sudah sembuh dengan begitu saja. Self-limiting disease begitu ya dok ya? Iya, betul. Dok, anak-anak itu kan 0 sampai 17 atau 18 tahun gitu iya. ya dok ya? Tapi yang kalau dokter amati gitu ya dok ya, berdasarkan pengamatan aja nih di Indonesia gitu ya. Apakah memang yang lebih banyak itu di 2 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah, atau sekarang sama aja sih, intinya remaja pun juga dikabarkan juga banyak juga yang positif gitu. Jadi aku kan nggak paham nih gitu, nggak memperhatikan secara detail. Jadi kalau yang seperti itu bagaimana dokter? Apakah lebih rentan yang lebih usia 5 tahun ke bawah atau justru sebaliknya? Iya, kalau kita lihat data, kalau di Indonesia sendiri, kalau kita bikin jadi persentase ya, yang cukup banyak itu adalah di bawah 5 tahun memang. Yang kedua fase 6 sampai 12 tahun. Jadi ini adalah fase sekolah ya. Beberapa bahkan sekarang angka yang remaja juga sudah mulai naik nih persentasenya. Karena COVID ini kita memang updatingnya bisa per hari, per 2 hari, bahkan per minggu. Ini biasanya persentase atau prevalensinya lumayan berbeda jauh tuh begitu. Tapi memang beberapa kelompok umur yang cukup rentan itu satu di bawah 5 tahun, kemudian usia sekolah. Itu yang cukup tinggi angkanya. Tapi kalau dibilang berarti gini, kan kalau kita lihat profil masing-masing anaknya gitu ya. Sebenarnya kan tadi ada yang mungkin terinfeksi tapi sembuh dengan sendirinya. Itu kan balik lagi berarti ke konsep kekebalan tubuhnya ini seberapa kuat sih gitu ya. Tapi sebenarnya ada faktor lain nggak? Kalau orang dewasa tadi kan dia ada komorbid gitu ya, yang jadi bikin dia lebih rentan. Kalau anak-anak faktor apa ya dok ya sebetulnya yang mungkin selain kekebalan, atau ada faktor lain yang bisa dijelaskan nggak dok? Iya, kalau kita lihat pada anak otomatis yang pertama kali berperan adalah sistem imun ya. Kita tahu memang anak ini sistem imun belum sempurna, belum yang sebaik orang dewasa. Jadi di sini memang memegang peranan penting juga. Kemudian yang kedua, sistem imun ini juga dipengaruhi oleh kekebalan yang bisa didapat. Misalnya contoh adalah lengkapnya imunisasi atau vaksinasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu memang komorbid juga. Jadi anak yang mempunyai penyakit komorbid, misalnya ada penyakit kronis, contohnya ada kencing manis bawaan yang tipe 1, atau ada penyakit keganasan atau penyakit autoimun. Ini yang lebih rentan untuk terkena dibandingkan anak yang tidak punya penyakit komorbid. Jadi sebenarnya tidak terlalu juga berbeda anak kecil jauh. juga udah ada komorbid juga bisa juga betul. ya, dari bawaan begitu ya. Iya, betul. Tapi begini, kan banyak juga dengar baca-baca berita juga gitu ya, imunisasi nih atau vaksin nih banyak yang tertunda juga karena pandemi gitu ya, atau kekhawatiran orang tua membawa putra-putri mereka ke rumah sakit atau fasilitas terdekat karena kan fasilitas layanan terdekat karena khawatir tertular gitu ya. Jadi ini jadi problema baru begitu ya dok. Jadi bagaimana tanggapan dokter untuk kasus tersebut dok? Iya betul. Kita tahu ya tadi sudah saya sebutkan bahwa vaksinasi atau imunisasi juga memegang peranan penting nih untuk daya tahan tubuh anak. Padahal kita juga tahu nih kemarin apalagi pada fase awal sepertinya semua orang benar-benar paranoid ya dengan COVID. Ya betul. Jadi sampai menunda imunisasi lumayan lama. Tetapi dari awal sebenarnya kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah cukup banyak memberikan rambu-rambu nih. Maksudnya kapan kita boleh menunda? Pada fase awal dikeluarkan
protap atau panduan kita boleh tunda 2 minggu kalau kita memang khawatir sekali dengan lingkungan kita. Misalnya ternyata memang di lingkungan kita banyak sekali tuh yang terkonfirmasi atau yang dicurigai. Zona merah. Ya, betul, atau di zona merah. Itu kita boleh tunda imunisasi 2 minggu sampai 1 bulan. Tetapi kalau misalnya yang ternyata di lingkungannya tidak, itu sebenarnya tidak yang mempunyai keharusan untuk menunda. Dia boleh kapan saja membawa. Bahkan sebenarnya kita sarankan imunisasi itu jangan sampai tertunda atau kelewatan dari jadwalnya. Karena apa? Timeline yang sudah dibuat, kapan-kapan waktu imunisasi diberikan, itu sebenarnya sudah berdasarkan penelitian bahwa diberikan pada usia segitu supaya perlindungannya juga maksimal. Kalau kita mundurkan, ada tetap perlindungannya, tetapi ada fase di mana anak tidak terlindungi dan punya risiko untuk tertular. Gitu ya. Yang penting satu, saya infokan bahwa jadi orang tua harus pintar nih pada zaman sekarang ya. Informasi sudah bisa didapat di mana saja, cari sarana pelayanan kesehatan yang memang memenuhi protap untuk prosedur pelayanan kesehatan menurut COVID ini. Jadi misalnya, satu, kalau bisa yang membedakan antara pelayanan anak sehat dan anak sakit. Kemudian yang kedua, boleh tuh pada saat datang tunggu dulu di mobil atau tunggu dulu di kendaraan ya. Pada saat sudah akan masuk, baru tuh. Betul. Terus anak kalau bisa, kalau yang sudah bisa lari-lari kemana-mana, dipegang. Supaya tidak berkeliaran kemana-mana, tidak punya resiko untuk kontak. Karena kita juga tetap harus menjaga tadi ya, social distancing. Betul. Supaya tidak yang terlalu beresiko tertular. Oke, begitu ya kurang lebih tips-tips yang harus perhatikan ya, dijalankan gitu ya. Baik dokter, kita jeda dulu ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai seputar COVID pada anak di era new normal bersama dengan Dr. Andina Krisnawati Raharjo SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Omni Hospitals Alam Sutra. Dan Dr. Andina dilanjutkan kembali ya pembahasannya. Jadi begini dokter, memang sih masih ada rasa cemas deh gitu kan di tengah pandemi ini. Kalau mau keluar-keluar ya tetap aja ada deg-degannya juga gitu ya, apalagi bawa anak yang dalam kondisi yang khawatirnya ini kenapa-kenapa gitu ya. Tapi sebenarnya begini dokter, supaya nggak panik kan kita harus meningkatkan informasi yang kita punya gitu ya. Sebagai orang tua, mungkin bagaimana sih tips untuk mengenali tanda-tanda bisa dibilang kegawatan gitu ya dok ya, yang kira-kira ini bisa ditangani dulu di rumah, mungkin bisa konsultasi via telemedicine dulu, atau memang harus kapan nih dibawa ke rumah sakit? Kira-kira bagaimana itu dokter? Ciri-cirinya, tanda-tanda kegawatan itu sendiri. Ada beberapa panduan juga nih dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai hal-hal yang sudah harus diperhatikan kapan orang tua membawa anak ke rumah sakit. Kalau misalnya nih anak timbul keluhan demam, demamnya kita lihat dulu karena demam ini kan sebenarnya merupakan keluhan yang paling sering timbul ya. Apapun penyakitnya biasanya demam ini menyertai. Dan kalau sudah demam orang tua suka panik tuh biasanya. Jadi kalau demam baru timbul hari pertama, kemudian rentangnya juga tidak yang kita kategorikan tinggi, misalnya di atas 39,5 atau di atas 40, itu orang tua bisa tata laksana sendiri dulu di rumah. Atau misalnya dia batuk atau pilek ringan, itu juga boleh tuh ditata laksana sendiri dulu di rumah. Diperbanyak minum air putih, terutama air putih yang hangat. Kalau dia demam, boleh kasih penurun panas sembari dikompres hangat. Tetapi apabila demam ini timbul sudah tinggi sekali, di atas 39,5 atau di atas 40, walaupun dia timbul pada hari pertama, sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke sarana pelayanan kesehatan terdekat ya. Kemudian yang kedua, demamnya sih tidak sampai tinggi sekali begitu, tapi sudah berlangsung selama 3 hari itu naik turun terus menerus. Ini juga sudah kita sarankan untuk dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Yang ketiga, kondisi apa? Kondisi dia kejang. Ini juga wajib, begitu timbul kejang harus segera dibawa. Kemudian yang keempat, diare yang terus menerus tidak berhenti atau muntah yang terus menerus yang sampai menimbulkan anak kekurangan cairan, sudah lemas. Nah, ini juga harus segera dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Kemudian apalagi? Anak tiba-tiba biru, sininya biru, di daerah bibirnya sudah lemes, tidak bisa beraktivitas, itu juga harus segera dibawa. Yang terakhir, kalau perdarahan terus-menerus tidak berhenti,
ini juga harus segera dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Perdarahannya dalam bentuk apa, Dok? Kan apapun. Variatif. Jadi misalnya perdarahan gusi yang terus-menerus, mimisan yang terus-menerus gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba buang air besar ada darahnya, buang air kecil yang berdarah. Nah ini kalau dia timbul harus segera dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Jadi jangan bertahan di rumah karena takutnya untuk membawa, tapi akhirnya biasanya justru datang pada kondisi yang sudah lumayan berat. Gitu. Takutnya komplikasi dong. Iya betul. Jadi hal-hal tadi yang harus dicatat supaya kita tahu nih kita bisa tangani di rumah dulu atau kita sudah harus bawa ke sarana pelayanan kesehatan. Kalau tadi untuk memanfaatkan teknologi telemedicine, nah ini bagaimana Dok? Kalau yang misalnya nih keluhan-keluhan ringan, contohnya ada demam, batuk, pilek yang tadi tidak termasuk kategori tinggi sekali ya, di atas 39,5 atau dia diare tapi tidak yang sampai dehidrasi, anak masih aktif, masih mau minum, kita boleh tuh manfaatkan layanan telemedicine tadi ya atau virtual konsultasi. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri juga sudah mengeluarkan nih anjuran ini. Jadi hampir di semua rumah sakit sudah menjalankan ini. Jadi biasanya bisa by appointment dulu ke sarana pelayanan kesehatan masing-masing. Nanti akan difasilitasi untuk konsultasi dengan dokter yang akan dituju. Ini nanti biasanya melalui bisa video call atau via aplikasi yang bisa istilahnya memfasilitasi supaya dokter dengan pasiennya bisa ada dua arah tuh. Jadi dokter bisa melihat kondisi pasiennya. Nanti di situ biasanya jika diperlukan mungkin nanti dokter akan menyarankan harus dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Tetapi jika tidak nanti akan diberikan beberapa pengobatan untuk sementara. Iya, jadi harus cermat juga tadi sebagai orang tua atau caregiver cari tahu gitu ya ini keluhannya apa nih, karena kan anak kan siapa tahu belum usianya masih kecil gitu, dia belum bisa mengeluh gitu kan, tapi lemes aja bawaannya, nggak taunya karena memang dehidrasi atau apa gitu ya Dok. Itu kan sering kejadian seperti itu juga gitu ya Dok ya. Nah berarti begini, itu oke lah gitu kalau yang memang harus dibawa ke rumah sakit tadi harus perhatikan protokol kesehatan yang ada kan, supaya nggak ada lagi rasa ditunda dulu deh, tapi sebenarnya itu anak memang harus segera dibawa gitu ya. Nah kalau yang harus dirawat di rumah nih gitu ya, artinya boleh lah untuk sementara dirawat di rumah gitu kan, dipantau gitu kan ya. Kira-kira tadi kasih obat misalnya penurun panas gitu kan, dikasih cairan yang cukup atau mungkin dikompres tadi ya Dok ya. Tapi tips-tips lainnya juga nih, artinya supaya kekebalan tubuhnya meningkat. Barangkali memang ini virus yang lain atau bakteri yang lain. Kalau bakteri mungkin ada obat khusus kali ya Dok ya. Tapi paling nggak seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh caregiver atau orang tua di rumah gitu Dok? Iya. Kalau untuk di rumah, kalau misalnya ternyata kita kategorikan sakit yang ringan ya, demam atau batuk pilek ringan gitu ya, yang penyebabnya hanya virus biasa begitu, itu sebenarnya tata laksana cukup mudah. Satu, tetap cairan tadi ya, hidrasi. Karena ada keluhan batuk atau pilek sekalipun, kalau hidrasi atau cairan kita cukup, sebenarnya itu merupakan pengencer dahak yang paling alami. Jadi boleh tuh diberikan cukup banyak cairan, kemudian nutrisinya juga kalau bisa tetap sehat dan seimbang ya. Jadi termasuk di situ karbohidrat, protein, lemak, sayur ataupun buah. Karena apa? Kita pengen di situ juga dapat vitamin C ya dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian kalau memang ternyata harus ada obat-obatan yang diminumkan, misalnya sudah melalui aplikasi ataupun sarana telemedicine tadi, ada obat-obatan diberikan oleh dokter, diminumkan. Kalau demam boleh dikompres hangat atau diberikan penurun panas begitu ya. Kemudian jangan lupa tetap harus ada asah-asih asuh nih dari orang tua. Karena apa? Sebenarnya anak juga stres nih. Sebenarnya anak juga terdampak dari fase di rumah saja ini. Jadi itu juga bisa mempengaruhi imunitas, bisa mempengaruhi sisi psikologisnya. Jadi harus ada dukungan juga nih dari lingkungan sekitar supaya si anak nyaman, cepat sembuh. Kemudian nanti pada saat sudah sembuh juga tetap harus ada nih jalan asah-asih asuhnya. Jadi jangan hanya dibiarkan bermain sendiri. Harus ada kontak antara orang tua, caregiver dengan si anak. Jangan lupa pakai masker ya, takutnya orang dewasanya bawa resiko lagi. Dan lagi, apalagi misalnya sekarang kita sudah masuk fase transisi ya, orang tua sudah banyak yang mulai melakukan aktivitas bekerja nih. Jangan lupa protokol kesehatan diperhatikan. Jadi pada saat pulang harus langsung ganti baju, mandinya keramas gitu ya. Semua baju langsung dicuci, dibersihkan sebelum kontak dengan si kecil di rumah. Begitu ya. Terus begini dokter, kan tadi kan bagaimana dengan anak yang masih aktif konsumsi ASI gitu ya. Kan artinya kan ini bagaimana nih resiko penularannya gitu-gitu. Apalagi mungkin ibunya tadi kan bekerja di luar, terus begitu pulang
mau menyusui langsung gitu ya, atau mungkin ada tips-tips lainnya juga nggak sih dok yang kira-kira bisa dokter sampaikan juga untuk orang tua yang memang masih menyusui gitu ya bayi-bayinya mereka? Iya, kalau yang menyusui sendiri kita boleh lanjutkan ya proses menyusui ini atau breastfeeding. Yang penting tadi kita laksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan ya. Contohnya apalagi misalnya orang tua yang keluar rumah. Pokoknya pulang langsung mandi, bersih-bersih dulu, semuanya dicuci, baru setelah itu kalau mau menyusui, ya betul, cuci tangan, mandi gitu, itu harus dijalankan dulu. Kalau misalnya orang tua ternyata ada keluhan pada saluran nafas nih, misalnya ada batuk atau pilek ringan gitu ya, atau misalnya justru ada orang tua yang termasuk dalam kategori PDP begitu ya, itu sebenarnya breastfeeding masih diperbolehkan. Yang penting melaksanakan protokol kesehatan tadi. Jadi orang tua harus pakai masker. Sebelum menyusui cuci tangan, kemudian area payudara dibersihkan dulu, setelah itu baru menyusui. Jadi prinsipnya adalah protokol kesehatan dijalankan itu cukup baik untuk melindungi supaya kita tidak sampai menulari anak. Karena kan jaraknya kan dekat ya pada saat proses menyusui itu gitu ya dok ya. Betul sekali. Dan maaf dok, kalaupun memang harus ke rumah sakit gitu ya, ini mungkin juga yang perlu diperhatikan oleh yang nganterin si anak ini gitu kan, karena kan biasanya kan satu anak diantar sama banyak bapaknya, ya. ibunya belum, mungkin kakaknya ikut, kakaknya mungkin betul. juga umurnya jaraknya juga masih anak-anak juga kecil, nih, masih kecil juga gitu. Nah ini juga bagaimana jangan sampai fokus ke yang lebih kecil, kakaknya malah jadi agak kurang diperhatikan. Gitu kan. Betul. Jadi bagaimana itu dok? Memang kalau misalnya untuk ke rumah sakit, kita agak membatasi jumlah yang mengantar ya. Jadi kalau bisa satu pasien hanya diantar oleh satu pengantar saja. Terutama anak kecil jangan dibawa. Jadi yang mau diperiksa saja yang dibawa ke rumah sakit. Kemudian tetap ya protokol kesehatan dijalankan. Di rumah sakit pun social distancing juga biasanya sih sudah ada panduannya ya. Kalau di rumah sakit itu protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan itu dipatuhi. Jadi jangan sampai terlalu berdekatan. Kemudian tetap setelah itu pulang ke rumah semuanya mandi, cuci tangan, baju diganti, kemudian baju langsung dicuci atau dibersihkan. Intinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh supaya tadi makin fit, makin bugar gitu ya, makin sehat gitu ya. Nah itu kan tadi lebih ke kesehatan fisik ya dok. Nah untuk yang tadi mental juga penting nih kan, barangkali tadi yang remaja gitu ya, atau mungkin anak-anak usia SD gitu kan, SMP, SMA yang mesti belajar di rumah, udah lama nih berbulan-bulan nggak ketemu temennya kan, walaupun bisa sih via online gitu, tapi kan nggak tetap muka langsung, itu kan membuat dia juga tadi secara psikologis juga merasa terisolasi tadi gitu ya. Nah, sebenarnya tadi bentuk dukungan secara emosional dari caregiver ataupun dari keluarga gitu ya. Apa sih dokter yang bisa dokter tanamkan di sini begitu? Iya benar. Ini memang biasanya kita lewatkan nih, karena sepertinya yang terpengaruh, yang terdampak, yang stres hanya yang orang tua saja. Padahal sebenarnya anak itu justru yang paling terdampak. Karena apa? Dia masih pada fase di mana fase eksplorasinya tuh tinggi ya. Masih bermain dengan teman sebayanya begitu ya. Masih ingin mengeksplorasi banyak hal, di saat sekarang benar-benar tidak boleh ngapa-ngapain tuh di rumah saja. Dia tidak bisa mengatakan banyak hal juga begitu. Tetapi sebenarnya dari sisi psikologis pasti terpengaruh. Jadi kita mengharapkan dukungan dari lingkungan mikronya nih. Jadi lingkungan sekitarnya, lingkungan kecil keluarganya itu harus berperan penting. Karena ada yang menyadur begini, tumbuh kembang anak itu harus tetap kita utamakan. Kita harus berevolusi nih. Kita lagi pandemi begini, bukan tumbuh kembang anak yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi kita yang harus menyesuaikan bagaimana kondisi sekarang supaya tumbuh kembang anak tetap optimal begitu ya. Jadi orang tua nih biasanya keluhan orang tua zaman sekarang cukup stres untuk nemenin anaknya belajar ya. Karena biasanya anak dikasih tahu sama guru cepet, dikasih tahu sama orang tuanya banyak alasannya begitu ya. Biasanya orang tuanya udah langsung naik tuh tensinya. Nah, tapi kita harus sebagai orang tua kita harus bijak. Karena apa? Fase anak ini memang dari segi hormonal juga dia kita tahu sendiri nih memang lagi tidak seimbang ya. Jadi kitanya yang harus bisa memfasilitasi. Kita harus lebih bisa mengerti. Kita harus lebih bisa bikin bonding dengan anak. Jadi jangan sekedar anak punya tugas-tugas sekolah via aplikasi, kemudian setelah selesai anak bermain sendiri atau justru malah diberikan gadget begitu ya, tanpa ada komunikasi dua arah dengan orang tua. Ini tidak kita sarankan sekali karena ini justru biasanya makin meningkatkan stres anak. Jadi diperbanyak aktivitas yang
ada hubungannya nih atau ada interaksi antara orang tua dengan anak. Begitu. Jadi jangan juga nanti jadi terlalu sedentary lifestyle juga ya, ya Dok ya? Betul. Rebahan aja dengan gadget. Iya betul sekali. Jangan sampai juga seperti itu gitu ya. Justru ini momen dimana tadi harus lebih banyak ngobrolnya, interaksi langsungnya. Kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ini pertanyaan juga menarik-menarik nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya ke email, silakan kirim saja ke drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, usia anak Anda, tempat tinggal, serta pertanyaan selengkap mungkin ya. Ini pertanyaan pertama ini dari Rahayu dari Jakarta Timur. Dokter, saya punya adik usia di bawah 2 tahun. Apa benar dok katanya anak umur segitu masih belum diperbolehkan pakai masker? Kalau tidak boleh, kalau mau keluar rumah bagaimana solusinya supaya terhindar dari corona? Terima kasih. Pertanyaan dari Rahayu nih. Jadi di bawah 2 tahun nggak boleh pakai masker. Katanya begitu? Iya. Memang panduan dari kita untuk anak kurang dari 2 tahun kita tidak merekomendasikan menggunakan masker karena saluran nafas masih kecil. Kemudian dengan penggunaan masker itu dia mengganggu pertukaran udara. Jadi tidak begitu bagus ya pada sistem saluran nafas anak. Jadi kita memang tidak menyarankan. Terus caranya bagaimana dok? Kalau biar aman nih, biar aman kalau untuk keluar. Caranya sebenarnya cuma satu, jangan keluar. Iya. Jadi dari kita Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak merekomendasikan anak umur segini untuk keluar-keluar. Jadi di rumah saja. Jadi apa alternatifnya untuk supaya aman tidak pakai masker? Tidak ada. Alternatifnya adalah jangan keluar-keluar. Kalau mau berjemur kalau cuman istilahnya nih di lingkungan rumah kita atau begitu ya, keluar gitu. berjemur itu sih sebenarnya masih cukup aman. Atau misalnya kalau memang harus banget untuk keluar, tetap tuh protokol kesehatan kita jalankan. Orang dewasa yang ada di sekelilingnya dia harus pakai masker supaya melindungi nih, jangan sampai si kecil yang tidak pakai masker ini ketularan. Yang kedua, boleh tuh kita pakai peralatan perlengkapan yang ada pelindungnya. Misalnya untuk anak kurang dari 2 tahun kan kita biasanya masih pakai stroller ya. Nah stroller itu jangan lupa penutupnya dipakai supaya cukup terlindungi tanpa kita harus memakaikan masker pada anak. Termasuk ini kemanapun ya, ke rumah sakit, atau kan misalnya mau ada jadwal di imunisasi atau apa gitu ya. Betul sekali. Solusinya sih sebisa mungkin kalau nggak perlu-perlu banget jangan keluar. Di rumah aja gitu ya. Sampai kapan? Sampai COVID-nya sampai nanti dari pemerintah mengatakan sudah cukup aman ya. Begitu ya. Sabar ya. Ini kan demi kebaikan semua ya. Saling melindungi kan prinsipnya ya. Sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Andri Jakarta Pusat. Dokter, anak saya laki-laki umurnya 2 tahun 2 bulan. Sekitar awal tahun 2020 pernah ada riwayat terserang gastroinfeksi karena virus. Sudah diobati dengan berbagai cara, waktu itu masih aja terus-terusan diare. Sudah eliminasi berbagai makanan atau minuman sampai konsumsi yang free laktosa juga ya. Perutnya jadinya ruam-ruam dok karena diare ini. Ruam-ruam dok. Perutnya ya? Perutnya atau daerah? Nggak tahu, ini tulisannya perutnya ruam-ruam. Apa kulitnya maksudnya? Nggak tahu dok. Ini datanya seperti ini ya. Mau tanya dok, untuk sekarang di tengah pandemi ini bagaimana supaya tidak terulang lagi diarenya agar kekebalan tubuhnya semakin kuat? Terima kasih. Karena ada riwayat seperti ini ya. Tapi saat ini masih berlangsung ya sepertinya ya? Maksudnya keluhan masih ada ya? Takut berulang dan mungkin tadi ya, ruam-ruam ini ya? Maksudnya apa? Ini apa sih, alergi atau apa sih dok sebetulnya? Ini sih sebenarnya masih agak luas ya gitu. Jadi kalau kita lihat keluhannya tadi, mungkin saja dia di fase awal memang ada infeksi virus. Tetapi kalau dia masih berulang atau belum yang sampai tuntas pengobatannya, sebaiknya sebenarnya saran saya dibawa periksa ke sarana pelayanan kesehatan. Karena kita harus menentukan nih apakah memang masih infeksi virus yang berlangsung atau sebenarnya ada faktor non-infeksi di situ. Misalnya contohnya alergi atau intoleransi begitu ya. Ini nanti harus diperjelas dulu. Karena apa? Kalau kita biarkan berlarut-larut, justru mengganggu penyerapan nutrisi yang kita berikan pada si kecil. Ini otomatis mempengaruhi tumbuh kembangnya, mempengaruhi sistem imunnya. Begitu. Jadi, apalagi misalnya sekarang timbul ruam-ruam di daerah, mungkin kulit di perutnya mungkin ya. Nah, ini mungkin saja sebenarnya masih mengarah pada proses infeksi bisa, non-infeksi bisa. Jadi sebenarnya sih, kalau saran saya,
dituntaskan ya, jadi dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Tapi saat ini yang bisa dilakukan nih mungkin sementara tetap nutrisinya harus diberikan sesuai dengan kebutuhan perharinya. Jangan lupa di situ tinggi vitamin juga ya, karena kita butuh untuk sistem imunnya tadi. Oke, berarti kalau untuk imunitas tadi yang penting adalah pola gizi seimbang, ya, istirahat yang kebersihan, cukup, jaga kebersihan, ya, benar, cuci tangan, suplemen khusus dok. Untuk anak-anak begitu bagaimana dok? Kalau suplementasi vitamin boleh diberikan jangka panjang juga. Biasanya kita tekankan kalau mau itu cari yang mengandung vitamin C, vitamin D, vitamin E atau zinc yang cukup begitu ya. Zinc. Ya, karena ini termasuk mikronutrien yang mendukung ke sistem imunitas. Jadi boleh tuh. Boleh juga sebenarnya kalau kita sudah dapat cukup dari makanan ya, misalnya kita bisa dapat karbo, protein, lemak, sayur dan buahnya itu sudah cukup tanpa diberikan multivitamin juga boleh. Oke, baik. Coba disapa dulu ya, ini ada penelpon masuk. Oke. Baik, halo. Selamat pagi. Dengan siapa Ibu, di mana? Ibu Esa di Bogor. Oh iya, ingin bertanya apa kepada dokter? Langsung saja pertanyaannya ya. Ibu Esa dari Bogor. Oke, Ya. Ibu Esa. Iya, cucu saya tuh baru lahir dok. Iya. Umur kehamilannya 35, berat lahir 21. Oke. Dengan SC ya, letak sungsang. Oke. Pulang ke rumah tuh 19 ya, 1 kilo 900. Kemudian kontrol 2 minggu tuh naik 21, 2 kilo 100. Normal nggak dok ya? Oke. Ini termasuknya kategorinya prematur berarti ya Bu ya? Iya. Ya, prematur dengan berat lahir rendah. Lahir di berat 2100, pulang di 1900 ya kalau saya tidak salah. Oke. Pada saat kontrol sebenarnya sudah bagus tuh kenaikannya. Karena 2100 2 minggu ya? 2100, iya benar. Karena memang kita tahu pada saat bayi lahir sampai dia umur sekitar 5 hari ya, 5 hari sampai paling lama 7 hari, itu memang biasanya kita dapatkan penurunan berat badan dulu. Penurunan berat badan bisa sampai 10% atau bahkan 15% kalau bayinya prematur ya. Jadi penurunan sampai ke 1900 kita masih kategorikan dalam batas normal. Kemudian setelah itu dia harusnya udah mulai catch up nih berat badannya. Kalau pada saat kontrol dia sudah naik ke 2100 ini, sebenarnya sudah cukup bagus. Jadi tinggal kita pertahankan ya, karena kita punya PR nih untuk bayi dengan berat lahir rendah ataupun prematur, berat badannya harus catch up. Jadi nanti jangan lupa pada saat kontrol setiap bulannya, ini nanti akan dipantau terus oleh dokternya, sampai dia masuk pada posisi berat badan yang normal sesuai dengan usianya. Tapi sudah cukup bagus kok. Nggak perlu ini kan susu formula ya, ASI aja dok? Iya, kalau saya lihat dengan posisi berat badannya sudah naik ke 2100, ini berarti full ASI saja ya Bu? Sampai sekarang? Iya, ini emang dikasih ASI semuanya. Oke, kalau dengan begini sebenarnya sih sudah cukup bagus ya. Kalau memang dibutuhkan untuk misalnya nih nanti dipantau oleh dokter ternyata butuh lebih untuk kenaikan berat badannya, kita bisa manfaatkan ASI, tetapi nanti ditambah dengan zat yang untuk menambahkan kalori pada ASI. Jadi kita tidak tambahkan dengan susu formula. Tetapi kita tetap gunakan ASI, nanti ada zatnya tuh yang ditambahkan, yang tujuannya meningkatkan kalori yang ada pada ASI supaya berat badannya cukup bagus. Tetapi kalau bisa dia dapat ASI, ASI itu manfaatnya sangat besar. Jadi biasanya kita tidak sarankan untuk substitusi tuh ke susu formula kalau produksi ASInya lumayan bagus. Iya. Begitu. Dokter, terima kasih dokter. Iya, sama-sama Ibu Esa. Terima kasih Bu Esa ya. Jadi dok, nah ini jadi menarik juga nih dok. Sebenarnya kalau untuk merawat bayi prematur gitu ya, ini kan ada apa ya, istilahnya ada perhatian khusus tersendiri gitu ya dok betul. ya. Nah apalagi di tengah pandemi ini mungkin juga ada saran-saran tambahan lain nggak sih? Artinya gini, kan tadi profil masing-masing anak kan bisa beda-beda. Ada yang memang kelahirannya seperti ini, ada yang memang ada penyakit bawaan gitu ya dok ya. Terus ada penyakit tadi istilahnya non-infeksi gitu ya. Jadi jangan sampai dengan kondisi seperti ini gitu ya dok ya, jadi apa ya, menambah stres tersendiri di orang tua. Jadi mungkin ada tips khusus juga nggak sih untuk yang memang ada profil khusus seperti itu dokter? Khususnya bayi dulu nih ya, kita melihat bayi secara keseluruhan nih tanpa kita melihat berat badan lahir ataupun umur kehamilan. Pada bayi ini adalah kelompok yang paling rentan karena memang sistem imunnya sangat minim sekali. Padahal biasanya nih kalau ada yang baru lahir banyak sekali yang kunjungan, banyak sekali yang gemes ya pengen lihat. Jangan dulu dong kayak gini dok, lagi kayak gini. Jadi ini benar-benar kita tidak sarankan. Jadi jangan sampai ada yang kunjungan-kunjungan untuk yang ibu baru melahirkan. Yang kedua,
pada orang-orang di lingkungan rumahnya saja kita sebenarnya membatasi untuk pegang-pegang si kecil. Utamanya adalah bayi prematur. Bayi prematur itu daya tahan tubuh lebih minim lagi. Jadi jangan terlalu banyak orang yang merawat si kecil justru. Jadi kita batasi ya, mungkin ibunya, ayahnya, atau satu caregivernya lagi misalnya gitu ya, yang benar-benar harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Sebelum pegang harus cuci tangan. Setiap mau pegang si kecil kalau bisa pakai masker itu akan lebih bagus gitu ya. Terus jangan cium-cium, jangan pegang-pegang, ini benar-benar diminimalisir sekali. Untuk sementara ya. Untuk sementara. Kalau bisa ASI dilanjutkan akan lebih bagus karena ini nutrisi paling penting ya. Nah, kita tahu ASI juga banyak zat-zat antibodi. Jadi kita inginnya adalah sistem imunnya si kecil ini juga berfungsi dengan baik dengan kita berikan ASI secara maksimal. Oke, begitu ya. Belum ada penelitian sih ya, apa ASI terhadap menangkal virus corona gitu. Iya, belum sih ya. Tapi intinya tadi itu ASI ya yang terbaik lah untuk saat ini. Soalnya kan tadi ada pertanyaan apa perlu ditambah formula susu atau formula. apa gitu ya, Dok, betul. Karena kalau dia sudah cukup bagus ASI-nya, saya rasa sudah dapat nutrisi yang paling bagus ya. Oke. Nah, mungkin yang udah apa ya konsumsi MPASI gitu ya. Nah, ini untuk sebenarnya sumber-sumber makanan yang bisa dokter sarankan juga sih untuk meningkatkan kekebalan tubuh di era pandemi ini nih bagi bayi-bayi yang usianya masih iya, agar tadi tumbuh kembangnya ini juga berjalan dengan baik, asuhnya juga terpenuhi juga. Jadi hak anak nih tetap terpenuhi dengan baik di era pandemi seperti ini. Iya. Dokter. Kalau yang untuk MPASI, kita biasanya mengikuti aturan MPASI yang sudah banyak diketahui ya. Jadi kita tidak membatasi satu atau dua hal, tetap harus terpenuhi sesuai dengan zat-zat kebutuhannya. Contohnya tetap harus ada karbohidrat di situ, protein khususnya yang hewani, karena kita mengejarnya adalah zat besi ya. Kemudian lemak di situ harus ada, sayur atau buah, walaupun sebenarnya kita pengennya saat ini kayaknya kita butuh nih yang banyak multivitaminnya. Tetapi khusus untuk anak yang MPASI, ini tetap mengikuti aturan MPASI. Jadi sayur atau buah ini hanya secukupnya saja, tidak yang usah terlalu banyak. Karena di sini MPASI memegang peranan hanya 30%. 70% dia tetap dari ASI-nya. Jadi kita berharap zat antibodinya tetap berasal dari si ASI-nya. Jadi antibodinya dari si ASI-nya. Ya, betul. Ya. Terus selama pemberian tetap ya, saya ulang-ulang kembali, protokol kesehatannya tetap dijalankan. Jangan lupa stimulasi tumbuh kembangnya. Iya. Ya, karena jangan sampai nih, aduh, biar anak nggak tertular, jangan kemana-mana, tapi tidak melakukan apa-apa, do nothing, itu juga jangan. Stimulusnya kurang gitu ya. Ya benar, stimulasi tumbuh kembang juga tetap harus diberikan. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Oke, baik. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Andina Krisnawati Raharjo SPA, dokter spesialis anak dari Omni Hospitals Alam Sutra, masih membahas mengenai seputar COVID pada anak di era new normal. Dan Dr. Andina dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi sebelum ke take home message-nya, aku mau bertanya seputar bagaimana sih pemenuhan ASI asuh yang perlu diperhatikan oleh orang tua ataupun caregiver di rumah begitu ya, yang memang setiap harinya nih menghadapi si putra-putri mereka begitu ya dok ya. Iya. Katakanlah kita bagi dua deh, mungkin kelompok yang 5 tahun ke bawah dengan yang udah mau remaja atau sudah remaja gitu. Tentu kan pelakuannya ini perlu agak berbeda gitu, karena perspektif persoalannya juga pasti berbeda gitu ya dok ya. Bagaimana itu dokter kalau kita lihat? Iya, ini yang poin penting nih nanti yang akan kita tekankan ya, bahwa ASI asuh ini harus betul-betul kita perhatikan pada masa pandemi ini. Jadi jangan hanya berpikir bahwa orang tuanya saja nih yang mengalami banyak hal, yang merasakan banyak hal. Tetapi anak ini juga sama, dia punya sisi emosional juga begitu ya, punya sisi perkembangan psikologis juga yang harus kita fasilitasi dan arahkan istilahnya. Kalau kita mulai dari fase yang balita dulu ya, di bawah 5 tahun. Fase ini sebenarnya adalah fase playful. Jadi inginnya sebenarnya bermain, inginnya mencari perhatian dan inginnya diperhatikan. Jadi kalau kita lihat ASI asuh, asahnya ini kalau ada yang sudah mulai sekolah, itu biasanya sih sudah mulai difasilitasi oleh pihak sekolah. Tetapi kalau tidak, orang tua nih yang harus juga mengasah kemampuan akademisnya. Mengajarkan sesuatu,
bermain flashcard mungkin misalnya ya, atau apapun deh yang bisa menstimulasi kemampuan akademisnya. Betul. ASIH-nya ini sih biasanya sudah berjalan dengan baik. Maksudnya apa? Cara kita mengasihi si kecil. Jadi jangan lupa nih interaksi antara orang tua dengan anak. Harus tuh kita luangkan waktu khusus di luar, misalnya nih kitanya juga WFH, ada yang harus dikerjakan, tetapi harus ada waktu yang diluangkan untuk si kecil. Jangan sampai setelah bekerja kita merasa lelah, udah nih pengennya istirahat. Si kecil lagi fase mencari perhatian, terus kemudian merasa dicuekin nih sama orang tuanya. Itu dari perkembangan psikologis tidak akan terlalu bagus dan akan menyebabkan rasa ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian untuk asuhnya, saya rasa ini juga sudah biasanya sih dijalankan dengan baik tuh. Yang tadi nutrisi sehat dan seimbang. Kalau ada yang masih 2 tahun pertama khususnya mendapatkan ASI, dilanjutkan pemberian ASI-nya. Karena ASI ini sebenarnya juga ada bonding khusus ya, karena dia menyusu itu cukup dekat antara anak dengan orang tua. Jadi untuk di bawah 5 tahun biasanya kita harus luangkan waktu khusus untuk bermain sebenarnya. Bermain ini boleh apa saja, tidak yang melulu harus kita takut nih kita bawa keluar, takutnya ketularan gitu ya. Di rumah saja banyak kok hal-hal yang bisa dilakukan. Mau main bola dengan space terbatas, tendang-tendangan bola aja sudah cukup begitu ya, atau lempar sesuatu begitu, lempar tangkap, main sepeda di seputaran ruang tamu juga sudah cukup sebenarnya. Jadi khusus untuk di bawah 5 tahun ASI asuhnya begitu. Untuk yang sudah mulai remaja ini sebenarnya agak PR ya. Karena kita tahu ini fasenya hormonal imbalance nih begitu ya, fase pubertas, emosionalnya sangat tidak karuan ya, nggak fase pandemi aja tiba-tiba galau begitu ya, apalagi lagi begini. Ini sebenarnya justru kelompok yang lebih butuh perhatian khusus, karena kalau tidak dia biasanya cari yang lain, cari hal lain yang bisa menenangkan. Nah ini berbahaya karena banyak hal-hal yang justru nanti mengkhawatirkan ke depannya. Jadi di sini kalau ASA kita cukup tenang karena anak segini biasanya sudah lebih mandiri ya. Yang penting ada tugas sekolahnya berjalan seperti biasa, yang penting kita cukup memantau. ASIH-nya yang penting. Jadi ASIH-nya adalah kita harus bisa menjadi teman dari anak kita, anak remaja kita ya. Karena di sini kita terlalu menggurui tidak diterima. Kita terlalu cuek tidak akan bisa dapat poin pentingnya begitu. Jadi benar-benar harus bisa meluangkan waktu seperti teman. Jadi di sini poin penting sekali untuk ASIH pada fase remaja. Asuh, nah asuh di sini yang biasanya suka kelewatan malahan kalau pada remaja. Berasa anaknya sudah dewasa, berasa anaknya sudah bisa sendiri, kalau lapar akan makan sendiri, tidak diawasin apa yang dikonsumsi. Jadi yang dikonsumsi tidak memenuhi standar nutrisi yang sehat dan seimbang. Kebanyakan karbo dan lemaknya, protein kurang, sayur atau buah kurang, begitu ya. Jadi akhirnya ditambah dengan apa? Sedentary lifestyle. Habis ada kegiatan sekolah, kaum rebahan. Jadi di depan TV atau main gadget tanpa ada kegiatan aktivitas fisik apapun. Ujung-ujungnya penyakit metabolik yang datang. Makanannya sudah tinggi lemak, aktivitas fisik tidak ada, resiko obesitas, penyakit jantung, kencing manis, itu nanti yang akan datang ke depannya. Khawatirnya seperti itu. Ya, gitu jadi pokoknya balita ribet, kalau remaja lebih ribet lagi ternyata ya. Oke dokter, karena waktunya terbatas dokter Nina. Jadi kesimpulannya deh kalau begitu singkat saja mengenai tema hari ini dokter. Pesan khusus untuk para orang tua. Orang tua ini untuk anak fase lumayan panjang ya, dari 0 sampai 18 tahun. Jadi pada prinsipnya yang pertama saya tekankan adalah protokol pelayanan kesehatan dijalankan dengan baik ya. Jadi jangan lupa cuci tangan, kemudian diajarkan anak untuk cuci tangan yang baik dan benar. Orang tua yang bekerja kalau pada saat pulang benar-benar harus bersih dulu, mandi, keramas, baju dibersihkan, dicuci, baru kontak dengan anak. Yang kedua, jangan lupa nih ASI asuhnya untuk anak-anak kita. Dari segi akademisnya, kemudian dari segi interaksi antara kita dengan anak, kemudian kita menyediakan makanan yang nutrisi yang sehat dan seimbang untuk anak, dan jangan lupa jadwal vaksinasi juga dipenuhi dengan baik sesuai dengan jadwal. Karena apa? Ini adalah beberapa hal nutrisi, vaksinasi itu yang mendukung kepada sistem imun si kecil. Karena kita inginnya melindungi si kecil jangan sampai tertular pada fase pandemi begini. Begitu mungkin ya. Terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk dokter ya. Amin ya Allah. Iya. Dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.